Salam, puji Tuhan. Sebab Tuhan baik karena kita masih diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan bersama GKSIA Jakarta. Kali ini pokok pembicaraan kita adalah terdidik dalam ajaran sehat. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 16. Saudara-saudara, sejarah gereja mencatat bahwa berbagai macam ajaran silih berganti datang mempengaruhi gereja supaya beralih dari ajaran kebenaran. Memang kita tidak heran jikalau ajaran-ajaran palsu itu datang. Sebab Roh Kudus sudah mengungkapkan sebelumnya bahwa di kemudian hari akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran sesat sebagaimana tercatat dalam 1 Timotius 4 ayat 1. Pada masa sekarang dengan kemajuan internet dan komunikasi menambah semakin maraknya ajaran yang menyimpang yang hadir menyapa kita setiap saat. Saudara, mengingat gencarnya serangan tersebut, tentunya kita semakin sadar bahwa penting penguatan iman sehingga mampu menolak ajaran palsu. Mengingat ancaman itu pula lah Rasul Paulus memberikan nasihat bahwa dalam mengantisipasi maraknya ajaran sesat, justru harus didik dalam ajaran yang sehat. Ayat 6 berkata demikian. Karena itu sudah pasti bahwa ajaran yang sehat harus didapatkan dari Alkitab, yang tentunya terwujud dalam tindakan yang sehat pula dalam hidup kita. Bukti dari orang yang terdidik dalam ajaran yang sehat nampak dari sikap hidupnya, yaitu pertama, membiasakan pola hidup yang benar. Ayat 7 berkata begini, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Melatih diri yang dimaksud adalah gimnase. Bahasa Yunani untuk mengartikan latihan secara kontinuitas atau terus-menerus. Jadi berlatih adalah terus-menerus disebut di situ. Kemudian beribadah yang dimaksud adalah tentang kesalehan hidup. Sehingga hidup yang saleh sesuai ajaran Kristus adalah tindakan yang terus-menerus dikerjakan sebagai cara yang terbaik untuk melawan ajaran yang sesat. Saudara, orang yang melakukan ajaran kebenaran terlihat dari gaya hidupnya yang berpusat kepada Kristus. Tentulah harus melatih diri untuk beribadah yang selalu disertai komitmen sepenuhnya untuk mengikut Tuhan. Fokus hidup telah beralih memuliakan Tuhan melalui pekerjaan dan kehidupan kita tiap-tiap hari. Karena itu, cara hidup benar akan menjadi terbiasa jikalau terpola hari demi hari. Kedua, berdiri sebagai teladan hidup. Ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Penekanannya adalah jadilah teladan bagi orang percaya. Jemaat yang terdidik dalam ajaran yang sehat bukan lagi hidup untuk dirinya, melainkan untuk berkat bagi orang lain. Perilaku dan tutur katanya selalu diawasi sehingga memberkati jemaat yang lain. Jemaat yang menjadi teladan itu ibarat instruktur senam yang berdiri di depan dan siap memberikan gerakan-gerakan yang akan diikuti oleh semua orang yang ada di belakangnya. Nampak jelas bahwa keteladanan hidup juga begitu, bahwa orang akan menjadi teladan bagi yang lain. Sehingga cara hidup itu sungguh-sungguh merujuk kepada semua sendi kehidupan manusia, menyejukkan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada warisan hidup yang harus kita tinggalkan bagi generasi berikutnya. Karena itu untuk menjadi teladan, memang tidak memandang usia. Yang paling penting adalah komitmen diri dalam mempertahankan ajaran yang sehat. Sehingga menghasilkan perkataan yang benar, tingkah laku yang benar, hidup dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian. Yang ketiga, memberikan diri untuk melayani Tuhan.
Firman Tuhan berkata dalam ayat 14 adalah jangan lalai mempergunakan kasih karunia yang ada padamu. Memberikan penegasan pada waktu itu bahwa Timotius diperlengkapi Kristus dengan karunia yang dipergunakan untuk melayaninya. Tuhan juga menghendaki kita untuk melayani Tuhan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Karena setiap kita diciptakan Tuhan dan diperlengkapi untuk memberi diri bekerja melayani Tuhan. Jemaat yang terdidik dalam ajaran yang sehat mengerti dan memahami bahwa Tuhanlah fokus hidupnya. Itulah sebabnya kita memberikan segenap hidup kita untuk dipergunakan bagi kemuliaan Tuhan. Tentunya tetap menguasai diri dan ajaran kita sehingga berkenan kepada Tuhan. Saudara, tetaplah pertahankan ajaran yang sehat yang kita nyatakan melalui cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Manakala kita terdidik dengan ajaran sehat, kita akan mampu bertahan dan tetap beriman kepada Tuhan sekalipun berbagai ajaran sesat datang mengancam. Amin. Tuhan Yesus memberkati.